Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Yogi Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Yogi Winarno dari Universitas Indra Prasta PGRI yang beralamatkan di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya berada di sini untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Albertus yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro. Berisikan tentang pengantar ekonomi makro yang lebih fokusnya bahas tentang pengertian pemikiran, perkembangan, analisis kebijakan serta model-model ekonomi makro. Diharapkan video ini dapat memberikan informasi secara rinci dan jelas tentang pengantar ekonomi makro. Menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan video ini. Pengertian dan pendekatan ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat untuk meneliti tindakan mereka terkait pencapaian material dan pemenuhan kebutuhan demi mewujudkan kesejahteraan. Penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ilmu ekonomi terdiri dari dua definisi. Pertama, ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Kedua, ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Beberapa definisi ilmu ekonomi merupakan menurut para ahli, antara lain salah satunya yaitu Aristoteles, yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Ya, itu maksudnya nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Dan yang kedua, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran itu sendiri adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhan baik berupa barang atau jasa. Aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi. Aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi makro. Satu, aliran klasik dibagi menjadi dua: pandangan aliran klasik tentang pasar dan pandangan aliran klasik tentang uang. Dan aliran Keynesia dibagi pun menjadi dua, yaitu pandangan aliran Keynesia tentang pasar dan pandangan aliran Keynesia tentang uang. Pandangan aliran klasik tentang pasar. Pandangan aliran klasik tentang pasar yaitu keseimbangan perekonomian berpondasi pada keseimbangan individu, konsumen, dan
produsen. Para individu mencapai keseimbangan apabila seluruh sumber dayanya habis digunakan atau dikonsumsi dalam rangka mencapai target maksimal atau target yang ditetapkan tercapai dengan biaya minimal. Pandangan aliran klasik tentang uang. Peranan uang tidak lebih sebagai alat transaksi, karena itu tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel-variabel real, output, dan kesempatan kerja. Uang hanya mempengaruhi variabel-variabel moneter, misalnya harga barang, karena antar sektor real dengan sektor moneter tidak ada keterkaitan sama sekali. Implikasinya tidak diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, sebab fleksibilitas harga akan mendorong terjadinya alokasi sumber daya yang efisien. Pandangan aliran Keynesian tentang pasar. Pasar cenderung monopolistik, informasi tidak sempurna dan asimetrik, sementara input dan output yang dipertukarkan juga heterogen. Kondisi ini menyebabkan harga cenderung kaku, dalam artian sulit berubah dalam seketika. Misal harga-harga yang sudah naik akan sulit diharapkan turun kembali. Kekacauan harga menyebabkan pasar tidak mampu melakukan keseimbangan yang mengakibatkan gangguan pada perekonomian yang memunculkan resesi. Pandangan aliran Keynesian tentang uang. Keynesian mewariskan pandangan yang revolusioner tentang uang. Menurutnya uang bukan hanya sekedar alat transaksi, tapi juga penyimpanan nilai, store of value. Fungsi penyimpanan ini yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi. Wah, bagus itu. Karena itu uang tidak bersifat netral, dalam arti uang dapat mempengaruhi variabel real, output, dan kesempatan. Implikasinya diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Lucu nih. Berhenti dulu ya. Sabar. Model-model ekonomi makro, pendekatan jangka panjang. Model-model ekonomi makro dibagi menjadi 3. 1. Pendekatan jangka pendek. 2. Pendekatan jangka panjang. Dan ketiga, pendekatan jangka sangat panjang nih. Yang pertama dulu nih, pendekatan jangka pendek. Model ini dikenal dengan istilah Bashini's Cycle Theory, yang memiliki gagasan bahwa fluktuasi permintaan menentukan kapasitas produk yang tersedia untuk digunakan. Model teori jangka pendek ini yang sering digunakan dalam pengambilan bijak makroekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun. Yang kedua nih, pendekatan jangka panjang. Dalam pendekatan ini unsur modal dan tingkat pemanfaatan teknologi dianggap konstan, tetapi tetap mempertimbangkan terjadi stuck pada teknologi. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab perkembangan perekonomian dalam satu atau beberapa dekade gitu. Yang ketiga juga pendekatan jangka sangat panjang nih. Kalau panjang tadi kan dekade, berarti ini mungkin abad ya. Abad nih. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi barang dan jasa. Adapun faktor penting yang menjadi pembahasan antara lain akumulasi modal, investasi, dan perkembangan teknologi.
Pendekatan ini digunakan untuk melihat perekonomian pada satu atau beberapa dekade. Kita kan beberapa dekade. Dan sekarang isu-isu nih dalam analisis ekonomi makro itu dibagi menjadi 5. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Inflasi. Dan 5. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Nih, bentar. Isu-isu dalam analisis ekonomi makro. Masalah ekonomi makro berkaitan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Masalah-masalah yang terjadi dalam ekonomi makro itu yang tadi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, yaitu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya contohnya pengenalan internet dan teknologi dalam industri Amerika Serikat yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan negaranya. Yang kedua tadi kan masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sering kali pasang surut, kadang pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, lambat, atau bahkan merosot. Tahulah. Yang ketiga tadi kan masalah pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Yang 4. Inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Terdapat 4 golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Dan yang terjadi di inflasi sekarang tuh yang Rusia terhadap Ukraina itu. Dan yang kelima itu masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Bentar dulu ya, sabar. Ini kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang kemudian dapat dipakai untuk mempengaruhi perekonomian dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berada dalam wewenangan DPR yang diperakasai oleh lembaga eksekutif pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah tarif atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral untuk Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang menyangkut instrumen kebijakan moneter, yaitu perubahan stok uang beredar, perubahan suku bunga, dan tingkat diskonto. Tingkat diskonto yaitu pembebanan bunga oleh bank sentral yang meminjamkan uang kepada bank komersial, dan pengawasan terhadap sistem perbankan dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Dan yang terakhir nih, ketiga adalah kebijakan sisi penawaran. Kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana yang dibicarakan tadi itu merupakan kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat
Jadi kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari sisi permintaan. Aktivitas perekonomian suatu negara bisa juga dipengaruhi oleh sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga menawarkan produk dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Kebijakan sisi penawaran dapat ditempuh. Jadi kesimpulannya, pengertian dan pendekatan ilmu ekonomi secara umum, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat untuk meneliti tindakan mereka terkait pencapaian material dan pemenuhan kebutuhan demi mewujudkan kesejahteraan nih. Selain pengertian secara umum, terdapat pula definisi ilmu ekonomi menurut sejumlah pakar atau para ahli. Contohnya, Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu ada kemungkinan untuk dipakai atau juga kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka gitu. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau apa gitu, mohon maaf. Dan apabila ada salah kritik atau semacamnya yang membangun, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Salam Guru Yogi Winarno.